Dari mana anaknya? Dari kelas sudah habis bimbingan. Oh, habis bimbingan. Tadi bimbingan apa nak? Bimbingan juz ammas sudah. Oh, siapa ustazahnya? Sudah Hasnawati. Oh, tapi selesai sekarang? Ya, selesai ini. Oh. Jadi berarti Nia punya tujuan ke sini, entah itu mau cerita ataupun apapun itu. Nah, kenapa nak? Maka kesini karena mau cerita sudah. Tapi sebelumnya kalau cerita kayak begini dari orang lain kan susah karena nanti mereka pikir saya masuk BK ada masalah aku, padahal kan tidak izin. Tidak izin, insya Allah. Semua yang kita sampaikan kepada ustazah itu tidak akan keluar sampai tahu teman-teman tak. Kalian juga orang BK, tidak semua juga orang masuk ke ruang BK. Dan tidak akan tahu teman-teman tak kalau kita cerita kepada ustazah, karena kami di sini punya jadi kode etik. Kode etik tak itu memiliki juga asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ingin sampaikan tidak akan nak ketahui teman tak. Jadi boleh aku cerita. Jadi begini sudah maka cerita tentang diriku sudah karena akhir-akhir ini dan lumayan lama juga saya selalu punya rasa cemas sama sesuatu, biar itu dalam hal sekolahku, di luar sekolah juga, apalagi kalau misalnya dan bisa saya lakukan itu bisa cemas sendiri sudah, itu panik attack sekali nih. Oh, tapi mungkin ya nak bisa Ki dulu cerita sebenarnya awalnya ini kenapa Ki bisa tiba-tiba muncul rasa cemas tak, atau kami mengalami nak atau bagaimana? Awal muncul itu sudah pas baru-baru join di SMTS juga sama organisasiku, yang dimana itu kalau kan kita tahu kalau misalnya di organisasi pasti ada karirnya dan lain-lain, apalagi di kasarnya itu selamanya sudah masuk organisasi biasa saya ada rasa cemas kok, apalagi sudah disuruh sama senior buat lakukan sesuatu tapi saya selalu lupa atau banyak pikiran itu membebani, biasa sudah tidak bisa terkendalikan sudah. Oh, jadi berarti nak ini rasa cemasnya Nia ini ketika Nia masuk organisasi. Kalau boleh tahu nak organisasi apa itu nak? Organisasi OSIM saja. Oh, masuk di organisasi OSIM. Ya. Terus jabatannya Nia sebagai apa di OSIM nak? Wakil sekretaris dulu sudah. Oh, wakil sekretaris. Jadi memang kayak tupoksinya ini banyak. Yeah. Dan kadang juga tekanannya lumayan banyak. Yeah. Jadi itu biasa Nia merasa cemas Ki. Ya, apalagi sudah dibaluti juga sama pembimbingan yang di kelas kira dicampur lagi sama ada organisasiku atau kewajibanku yang belum terlaksanakan, itu sudah tapi bagaimana harus kuselesaikan dengan caraku sendiri, karena itu paniknya sudah tidak tahu, tidak bisa dijangkau sama tubuhku sudah. Oh, kalau begitu nak paniknya Nia ini memang sering muncul tiba-tiba atau memang ada kayak hal-hal yang kayak di luar kendali ini, misalkan ada disuruhkan Ki barunya tidak bisa melakukannya, kayak baru pakai cemas, atau memang kadang Ki muncul cemas tak biar tenang-tenang ya Ki, atau bagaimana nak? Terkadang itu lebih kebanyakan kalau saya lagi tenang ini pikirannya memang lagi halus, justru lagi berjalan lancar, terus tiba-tiba teringat sesuatu itu biasa langsung lagi cemas lagi sudah, karena begitu belum ada sesuatu kewajibanku yang terlaksana. Jadi kalau misalkan rasa cemasnya Nia ini muncul, apa yang terjadi pada Nia? Maksudnya mulai bergetar, keringat dingin, ataupun apa yang Nia rasakan sebenarnya? Lebih kalau misalnya kepikiran lagi, biasa tuh lebih cemas nih, bergetar lagi, sudah mendiami lagi dulu sendiri yang dari jangkauannya teman-teman, supaya bagaimana bisa
relaksiku sama diriku sendiri sudah. Jadi kalau misalkan rasa cemasnya nih yang ini sudah muncul, biasa ki keringat dingin, biasa ki gemetar sendiri, terus tidak bisa yang terkontrol emosi tak begitu nak? Ya biasa juga kalau sudah tidak bisa lakukan sendiri ya menangis nih, terus sudah itu disemangati lagi sama teman-teman, biarpun teman-temannya udah tahu bagaimana caranya menenangkan sesama lain. Oh berarti tapi kadang Jaki dapat dukungan dari teman-teman tak kalau rasa cemasnya ini mulai muncul begitu nak? Jadi sebenarnya ini nak awal mulanya kecemasannya Nia ini apa pemicunya, apa penyebabnya, kenapa Nia bisa tiba-tiba merasakan cemas nak? Pas join organisasi ya kayak tiba-tiba bisa aja muncul nih rasa cemas, rasa panik sudah karena begitu yang seperti saya bilang tadi di awal, karena kewajibanku di organisasi sama di sekolah, apalagi itu belum dilaksanakan, belum dikerjakan semuanya, jadi campur aduk ini pemikiranku sudah jadi susah buat ku kontrol nih pikiranku sama hatiku harus jalan di mana dulu ini. Tapi sebelumnya nak ada memang pengalamannya, pengalaman buruknya nih ya kenapa tiba-tiba rasa cemasnya ini muncul, kayak misalkan pernah ki dimarahi karena tidak selesai ki tugas tak atau bagaimana nak? Coba ceritakan lebih lanjut dulu kepada Ustazah. Awal itu sudah rasa cemas itu karena sudah dimarahi belum kerja tugas karena lebih berfokus ke organisasi saja. Itu yang pertama dimarahi, sudahnya dimarahi dan ditegur sama orang tua juga. Bisa berpikir saya kerjain saya dulu tugasku begini, tapi biasa di satu sisi sudah kadang sudah dimarahi juga sama kakak senior karena belum selesai kerjaanku di tugas, padahal seharusnya kalau bisa tahu itu karena sama-sama pelajar sudah seharusnya kita sudah saling memahami lah bagaimana begitu. Oh berarti awalnya ini karena Nia ini pernah mendapatkan pengalaman yang kurang baik karena kayak sempat dimarahi sama orang tuanya, ada juga tekanan dari seniornya. Jadi itulah pemicunya kenapa Nia tiba-tiba cemas nak, begitu. Jadi Ustazah di sini mau menawarkan apa yang harus Nia lakukan kalau Nia merasa panik atau mulai merasa cemas. Nah, kakak akan memperkenalkan satu tekniknya itu namanya teknik relaksasi nak. Kalau misalkan rasa cemasnya ini muncul, tiba-tiba ki panik, tiba-tiba ki gemetar tubuh tak, tiba-tiba ki tidak bisa kendalikan emosi tak gara-gara panik itu, nantinya bisa coba teknik relaksasi ini. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya nak, Nia mau belajar teknik relaksasi ini nak? Boleh, sudah bisa. Boleh? Iya. Nah jadi teknik relaksasi ini juga akan bantu ki supaya Nia merasa lebih tenang ketika cemasnya Nia ini muncul, ketika paniknya Nia ini muncul. Jadi teknik ini bisa kita gunakan kalau misalkan mulai makin cemas. Nah, jadi yang pertama-tama itu yang Nia akan lakukan kalau misalkan Nia sudah mulai merasa gemetar, sudah mulai merasa pikirannya tidak karuan, sudah mulai merasa keringat dingin itu, pertama-tama ambil ki dan posisikan ki diri tas sebaik mungkin. Kalau misalkan lagi berdiri ki terus mulai ki merasa cemas itu, cari ki tempat duduk dulu. Cari ki tempat duduk yang baik. Kemudian setelah kita dapat tempat duduk yang baik, kita posisikan postur tubuh yang nyaman.
kita posisikan ki postur tubuh kita yang nyaman. Kemudian tarik ki nafas lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung. Kemudian kita tahan ki selama beberapa detik. Lalu kita hembuskan ki lewat mulut. Nah, kalau misalkan Nia sudah melakukan hal tersebut dengan perlahan, insya Allah Nia bisa lebih tenang sedikit. Karena kan ceritanya kalau Nia ini sedang cemas, sedang panik itu nafasnya juga tidak karuan. Kayak pasti ngos-ngosan kayak orang baru lari toh. Nah, di situ nih harus memang dulu posisikan tubuh tak dengan nyaman. Duduk dengan tegak, atau mungkin nih anak boleh ikuti dulu ustazah supaya dia bisa langsung praktekkan tak. Nah, yang pertama-tama itu buat diri tak senyaman mungkin. Duduk kalau misalkan lagi cemas duduk dulu baik-baik, posisikan tubuh tak dengan baik, kemudian tarik nafas lewat hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4, kemudian tahan selama 2 detik dan hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Nia ini sudah mulai merasa panik, langsung saja duduk tenang, terus kita tarik nafas lewat hidung. Kemudian tahan dulu, baru hembuskan perlahan lewat mulut. Tapi sudah itu kita ulangi sampai tak betul-betul sudah normal kembali sudah. Sampai pikiran tadi juga sudah tidak terlalu membebani, sampai nyaman juga. Iya nak, jadi teknik ini teknik relaksasi ini nak, kalau misalkan kita sedang ngos-ngosan, kita sedang merasa di puncaknya rasa cemas tak, coba lakukan dulu. Sampai tak merasa emosi tak, nafas tak itu mulai beraturan. Karena kan kalau cemas kita tidak beraturan, kita nafas tak ngos-ngosan Nah, langsung saja duduk baik-baik, baru langsung tarik nafas, terus keluarkan lewat hidung perlahan, keluarkan lewat mulut perlahan, tarik lewat hidung, tahan beberapa detik, lalu keluarkan lewat mulut. Karena itu pasti akan lebih teratur selain lebih teratur nafas tak, lebih tenang juga hati tak. Karena kan ceritanya lagi capek-capeknya lagi pusing-pusingnya terus kalau kita pakai teknik relaksasi ini pasti insya Allah akan lebih tenang Jadi nanti ke depannya kalau Nia mulai merasa cemas, apa yang akan Nia lakukan? Tarik nafas, tenangkan diri dulu, cari posisi yang nyaman dari jangkauannya orang-orang supaya kita juga lebih tenang sedikit, aman. Terus bersihkan duduk kita dengan baik dan tarik nafas, terus hembuskan lagi. Dan itu selain teknik itu bisa juga kayak sambil kasih begini diri tak sendiri. Karena memeluk iya, sambil tarik nafas bisa sambil kasih begini pundak tak, supaya lebih tenang dan lebih merasa perasaan emosional ini lebih akan terpenuhi kalau misalnya kita pupuk sendiri diri tak. Jadi bagaimana sekarang perasaannya Nia? Baik Nisa, apalagi sudah mengeluarkan pendapatku bagaimana supaya kita tidak merasakan lagi cemas di dalam diri kita. Sudah juga bicara sama kita dan cerita ke Nisa. Iya, jadi apakah teknik ini teknik relaksasi ini bisa kita terapkan nanti ke depannya kalau Nia sudah merasa cemasnya akan muncul? Bisa kira-kira kita gunakan ini teknik Bisa gitu saja. Bisa Iya. Yakin Nia akan mampu lewati kecemasannya? Yakin sudah. Iya, harus yakin nih. Iya. Jadi nanti kalau misalkan cemasnya Nia datang lagi, silakan terapkan teknik ini kapanpun dan dimanapun.
karena teknik ini bisa kita bantu untuk lebih tenang, bisa kita bantu untuk lewati rasa kecemasan tah. Yes. Iya. Jadi bagaimana perasaannya sekarang, lebih baik nih? Baik nih sudah, karena habis tadi kan habis bimbingan pasti cemas karena belum bisa selesai hafalan, tapi alhamdulillah selesai juga. Terus saya kesini mau bercerita tentang pengalamanku bagaimana, dan Ustazah juga bisa tangkap bisa tangkap pemikiranku apa yang saya jelaskan ke kita, dan kita juga bisa sampaikan dengan baik dan lisan itu secara benar ke saya. Iya, nah jadi jangan lagi ragu-ragu kalau misalkan nanti ada permasalahan ataupun Nia butuh teman cerita, itu enggak apa-apa, ke ruang BK saja ketemu sama Ustazah untuk ceritakan apa yang Nia rasakan. Jadi jangan mikir lagi merasa takut nanti kalau ke BK Kak dapat Kak poin ataupun tidak. Jadi jangan tanamkan pemikiran-pemikiran negatif mengenai BK. Jadi kapanpun Nia merasa butuh bantuan, kapanpun Nia merasa butuh teman cerita, silahkan ke BK Dik. Iya. Ya, kalau sering-sering gitu kalau misalnya saya sudah tidak nyaman lagi sama keadaan diriku, bagaimana Kak bisa lagi terapkan permasalahan yang tadi, karena biasa terkadang kalau cemas itu tidak bisa nih kontrol diriku, apa yang bakal saya harus lakukan. Dari semenjak kita bilang ke saya harus Kak begini dan begitu, saya bisa terapkan nanti ke depannya. Iya, betul sekali nak. Jadi Nia ini berarti sudah tahu apa yang akan Nia lakukan kalau cemas. Nia akan melakukan teknik relaksasi. Nia akan mulai mengendalikan rasa cemasnya Nia sendiri dengan menggunakan teknik relaksasi tersebut. Nah, jadi tidak terasa waktu tak sudah lama di cerita-cerita tadi. Iya, Ustazah. Iya, mungkinnya sudah juga mau pulang karena ini tadi sudah jam pulang toh, sudah juga bimbingan. Mungkinnya sudah merasa capek. Jadi nanti kalau Nya punya waktu kesempatan atau punya lagi teman cerita, butuh teman cerita, bisa jadi ke BK nanti nah. Bisa Kak terapkan lagi ke depannya bagaimana supaya tidak cemas lagi, bisa mengontrol diriku dengan baik, karena kita sudah jelaskan nih ke saya. Iya tah. Ya. Jadi nanti Nia berarti sudah paham apa yang akan Nia lakukan. Berarti Nia sudah hebat. Nia sudah mampu untuk mengambil langkah yang tepat. Dengan Nia ke BK, Nia sudah menjalankan atau melaksanakan langkah yang tepat karena Nia bisa percaya diri. Jadi bisa nih saya tuh karena penjemputku juga sudah menunggu di luar ini, mungkin sudah karena saya sudah mencerita dari kita dan kita sudah kasih solusi yang baik. Ya nak, boleh nih karena ini tadi sudah jam berapa di jam pulang tadi di kesini jadi. Iya sudah. Iya, boleh nak, boleh. Silakan pulang, ketemu sama ayahnya. Kalau Nia sudah pulang, Nia istirahat, Nia makan, Nia mandi, baru Nia bisa fokus untuk belajar, Dik. Yes. Iya. Terima kasih banyak sudah. Iya nak, semangat ya. Sudah. Iya, waalaikumsalam.